Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan penting, yaitu mengenai orang yang meninggal dunia namun semasa hidupnya tidak melaksanakan sholat. Pertanyaannya adalah, apakah sholat yang ia tinggalkan bisa diqadha atau dibayarkan oleh orang yang masih hidup, seperti anaknya atau orang lain? Mari kita bahas berdasarkan dalil-dalil yang ada. Poin pertama, kita perlu memahami bahwa sholat adalah ibadah yang sangat fundamental dalam Islam. Bahkan, Rasulullah SAW bersabda, bahwa batas antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Ini menunjukkan betapa krusialnya sholat dalam kehidupan seorang muslim. Dalilnya adalah hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya, antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa meninggalkan sholat adalah perbuatan yang sangat berbahaya dan dapat menjerumuskan seseorang ke dalam jurang kekufuran. Poin kedua, terkait qadha sholat, hadis-hadis yang ada lebih menekankan qadha bagi orang yang lupa atau tertidur, bukan bagi yang sengaja meninggalkannya hingga wafat. Dalilnya adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang lupa sholat, maka hendaklah ia sholat ketika ia ingat. Tidak ada tebusan baginya kecuali itu. Dalam riwayat lain disebutkan, apabila seseorang tertidur dari sholat atau lupa, maka hendaklah ia sholat ketika ia ingat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini, kita bisa memahami bahwa qadha sholat disyariatkan bagi mereka yang tidak sengaja meninggalkannya, karena uzur seperti lupa atau tertidur. Poin ketiga. Lalu, bagaimana dengan orang yang sengaja meninggalkan sholat semasa hidupnya? Al-Quran menjelaskannya dalam surat Al-Muddathir, ayat 42 hingga 43. Ketika penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka Sakor, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Ayat ini secara tegas menunjukkan bahwa meninggalkan sholat adalah salah satu penyebab utama seseorang masuk ke dalam neraka. Poin keempat, terkait masalah taubat. Taubat dari dosa, termasuk meninggalkan sholat, memiliki batas waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, surat An-Nisa, ayat 18, dan tidaklah taubat itu diterima dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya sekarang aku bertaubat. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang meninggal dunia, sedang mereka dalam keadaan kafir. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Ayat ini menegaskan bahwa pintu taubat tertutup ketika ajal telah tiba. Kesimpulan. Dari seluruh penjelasan tadi, apa kesimpulannya? Berdasarkan dalil-dalil yang telah dipaparkan, tidak ada dasar atau dalil yang secara spesifik memerintahkan atau membolehkan sholat seseorang yang telah meninggal untuk diqadha oleh orang lain, terutama jika ia sengaja meninggalkannya semasa hidup tanpa bertaubat. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuknya? Yang paling dianjurkan adalah mendoakan ampunan untuknya, serta melakukan amal soleh lain seperti bersedekah atas namanya, dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan ampunannya. Pada akhirnya, perlu kita ingat bahwa semua urusan di akhirat adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.